Perkenalkan, nama saya Ikadek Puja Pranyana Putra, jurusan Komputer Science dengan NIM 26021174863. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan digital video content dengan topik lingkungan yang berjudul Pentingnya Perlindungan dan Konservasi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan. Agenda yang akan dibawakan dalam digital video content kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, kemudian dampak aktivitas manusia pada lingkungan, yang ketiga pentingnya perlindungan dan konservasi lingkungan, lalu yang keempat adalah tindakan untuk perlindungan dan konservasi lingkungan, yang kelima adalah contoh studi kasus sukses dalam konservasi lingkungan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Lingkungan adalah komponen yang vital bagi kehidupan di bumi. Ekosistem yang sehat menyediakan sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup manusia dan spesies lainnya. Namun, aktivitas manusia telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Perubahan iklim, polusi, deforestasi atau penebangan hutan liar, dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah beberapa tantangan utama yang kita hadapi saat ini. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi pentingnya perlindungan dan konservasi lingkungan, serta tindakan yang dapat diambil untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan. Dampak aktivitas manusia pada lingkungan ada 4. Yang pertama yaitu perubahan iklim. Aktivitas industri dan penggunaan bahan bakar fosil telah meningkatkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana yang menyebabkan pemanasan global. Perubahan iklim berdampak pada cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan perubahan pola hujan yang mengancam ekosistem dan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua ialah polusi. Limbah industri, plastik, dan bahan kimia beracun mencemari udara, tanah, dan air. Polusi udara menyebabkan masalah kesehatan serius seperti penyakit pernafasan dan kardiovaskular. Polusi air juga mengancam kehidupan akuatik dan kualitas air minum, sedangkan polusi tanah mengurangi kesuburan lahan dan mengganggu ekosistem. Yang ketiga yaitu deforestasi. Deforestasi yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan ya untuk pertanian, pemukiman, dan industri menyebabkan hilangnya habitat bagi jutaan spesies, mengurangi keanekaragaman hayati, dan melepaskan karbon yang tersimpan dalam pohon, memperparah perubahan iklim, dan dapat menyebabkan banjir. Hutan adalah penyerap karbon alami dan kehilangan mereka berarti lebih banyak karbon di atmosfer. Dampak yang terakhir adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia telah menyebabkan punahnya banyak spesies. Hilangnya keanekaragaman hayati mengurangi stabilitas ekonomi dan stabilitas ekosistem dan kemampuan mereka untuk pulih dari gangguan, serta mengurangi sumber daya genetik yang penting bagi pertanian dan obat-obatan. Kemudian poin selanjutnya adalah pentingnya perlindungan dan konservasi lingkungan. Yang pertama adalah menjaga ekosistem yang sehat. Ekosistem yang sehat menyediakan layanan ekosistem penting seperti penyerbukan tanaman, pengaturan iklim, dan pembersihan air. Konservasi lingkungan membantu menjaga keseimbangan alami ini dan memastikan bahwa ekosistem dapat terus menyediakan layanan yang penting bagi kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi dampak perubahan iklim. Melestarikan hutan dan lahan basah membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer, mengurangi efek rumah kaca, dan memitigasi perubahan iklim. Hutan tropis khususnya menyimpan sejumlah besar karbon dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Lalu yang ketiga adalah melindungi keanekaragaman hayati. Konservasi habitat alami melindungi spesies dari kepunahan dan menjaga keanekaragaman hayati yang penting bagi stabilitas ekosistem dan ketahanan pangan. Setiap spesies memiliki peran unik dalam ekosistem dan kehilangan satu spesies dapat berdampak besar pada yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hidup.
Lingkungan yang bersih dan sehat meningkatkan kualitas hidup manusia dengan menyediakan udara bersih, air bersih, dan ruang hijau untuk rekreasi dan kesehatan mental. Selain itu, lingkungan yang sehat mendukung ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kemudian selanjutnya, tindakan untuk perlindungan dan konservasi lingkungan ada 5 poin. Yang pertama adalah kebijakan dan regulasi. Pemerintah harus menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk melindungi lingkungan. Ini termasuk regulasi emisi, perlindungan habitat, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, dan insentif untuk praktik ramah lingkungan. Kebijakan yang efektif harus didukung oleh penegakan yang kuat dan partisipasi masyarakat. Lalu yang kedua ialah pendidikan dan kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang isu-isu lingkungan, membantu masyarakat memahami dampak tindakan mereka, dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Kampanye kesadaran publik, pendidikan lingkungan di sekolah, dan program komunitas dapat memainkan peran penting dalam perilaku individu dan kolektif. Kemudian yang ketiga adalah inovasi teknologi. Mengembangkan dan menerapkan teknologi hijau seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan teknologi pengelolaan limbah dapat membantu mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Inovasi teknologi dapat menyediakan solusi praktis untuk tantangan lingkungan dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat harus terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan konservasi lingkungan. Ini termasuk partisipasi dalam program penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan kegiatan komunitas lainnya yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Tindakan individu seperti mengurangi penggunaan sampah plastik, mendaur ulang, dan menghemat energi juga sangat penting dan memberikan kontribusi yang tinggi kepada kesuksesan program ini. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama internasional. Tantangan lingkungan seringkali melintasi batas negara sehingga memerlukan kerjasama internasional. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengatasi isu-isu global seperti iklim, polusi laut, dan perlindungan spesies yang terancam punah. Perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris tentang perubahan iklim adalah contoh bagaimana kerjasama global dapat membuat perbedaan yang signifikan. Studi kasus dalam konservasi lingkungan, salah satu contoh sukses dalam konservasi lingkungan adalah proyek restorasi hutan di Kosta Rika. Negara ini telah berhasil membalikan deforestasi melalui kebijakan konservasi yang kuat dan insentif ekonomi untuk praktek berkelanjutan. Program pembayaran untuk jasa lingkungan memberikan insentif keuangan kepada pemilik tanah untuk melestarikan hutan mereka, mengarah pada peningkatan signifikan dalam hutan dan pemulihan keanekaragaman hayati. Lalu yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari digital video konten kali ini adalah lingkungan adalah fondasi bagi kehidupan di bumi dan melindunginya adalah tanggung jawab kita bersama dan dengan memahami pentingnya konservasi lingkungan dan mengambil tindakan konkret untuk mengurangi dampak negatif kita dapat memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Kebijakan yang efektif, pendidikan publik, inovasi teknologi, partisipasi masyarakat, dan kerjasama internasional adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian planet kita. Tantangan yang kita hadapi memang besar, tetapi dengan komitmen bersama, kita dapat membuat perbedaan nyata dalam melindungi dan melestarikan lingkungan kita. Sekian dan terima kasih.